Kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 1. Ayo berdiskusi pada halaman 84. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Coba diskusikan bersama satu orang temanmu. Tuliskan yang kalian ketahui mengenai tanggung jawab pada kolom berikut. Tanggung jawab yaitu kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban dan menanggung perbuatan yang dilakukan. Ayo berlatih pada halaman 86. Setelah membaca bacaan wujud tanggung jawab sebagai warga negara di atas, coba sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya, kemudian tuliskan pada kolom berikut. Pada paragraf pertama, gagasan utama, pengertian tanggung jawab, letaknya di awal paragraf. Paragraf kedua, gagasan utama, kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab, letak di akhir paragraf. Paragraf ketiga, gagasan utama, tanggung jawab warga negara, letak di awal paragraf. Paragraf keempat, gagasan utama, bentuk tanggung jawab warga negara di tingkat internasional, letak di awal paragraf. Paragraf kelima, gagasan utama, wujud dari sikap tanggung jawab, letak di awal paragraf. Dan paragraf keenam, gagasan utama, wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara, letak di akhir paragraf. Ayo berdiskusi pada halaman 87. Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Bergabunglah dengan temanmu membentuk kelompok, kemudian carilah beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari: 1. Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. 3. Menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. 4. Bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Dan 5. Cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Tuliskan kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Kesimpulan, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang kuat dan tangguh. Ayo menulis pada halaman 89. Kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tuliskan hasilnya menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan
menuju masyarakat sejahtera. 1. Saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. 2. Saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. 3. Meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. 4. Membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. 5. Memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. Dan 6. Memperbanyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Ayo mencoba pada halaman 89. Cobalah melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarmu tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Selanjutnya, buatlah laporan hasil wawancara dan serahkan kepada gurumu untuk dinilai. Laporan contoh hasil wawancara kepala desa. Pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat yang telah berlangsung sangat lama. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membangun masyarakat sejahtera lain sebagai berikut. 1. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang ada di wilayahnya. 2. Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa. 3. Sumber daya pembangunan desa dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya. Dan 4. Desa harus mampu mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.